Shalom saudaraku. Shalom. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Allah kita melalui ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita walaupun dalam kondisi pandemi yang sedang melanda, tetapi hati kita tetap untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Kita mohon tuntunan Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita. Ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Hari demi hari Tuhan, Engkau telah menuntun setiap kami Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan. Atas pemeliharaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, kami ucap syukur Bapa. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, tiba saatnya kami boleh memuji dan menyembah Engkau, walaupun di dalam dan melalui ibadah online Bapa, tapi tidak mengurangi hati kami Tuhan, untuk kami senantiasa dan selalu bersyukur pada Engkau. Biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan, terutama kuduskan setiap kami Tuhan, para pelayan Engkau, baik pemandu si pemberi pujian dan Tuhan, dan setiap kami yang terlibat dalam pelayanannya Bapa. Biarlah Tuhan Kau senantiasa mengurapi kami Tuhan, dan otoritas-Mu yang bekerja atas kami semua. Biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Kau berkati setiap kami. Begitu juga Tuhan, saudara kami ya, baik yang ada di rumah Bapa, dimanapun berada Tuhan, mungkin di luar kota Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka semua sebagaimana Kau memberkati dalam tempat ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit, malapetaka, dan jauhkan kami dari segala apa yang sedang melanda saat ini Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur pada Engkau. Oleh karena Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal, tengah, hingga sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah, Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, mari kita sama-sama katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama katakan Yesus Kristus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bila kerinduan hati kami Tuhan seperti rusa rindu akan sungai, seperti rusa rindu sungai.
Maka kita katakan Yesus, kita sebut nama Dia. Dan hanya satu sobat yang setia, Engkaulah Tuhan Yesus, satu-satunya di dalam hidupku. Amin. Amin. Mari kita pujikan. Ada satu sobat setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, mari kita sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya
kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah dia bersabda, dan sabdanya menjadi hidup dalam hidupan kita. Mari kita persiapkan hati, pikiran, telinga kita. Kita mau Tuhan berbicara atas hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hati kami penuh pujian untuk Engkau ya Bapa. Hati kami mengucapkan syukur pada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap kami mau dengar akan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu atas hidup kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, pikiran kami, telinga kami, hati kami Tuhan. Sucikan Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman yang telah Kau percayakan, yang telah Kau persiapkan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi saluran berkat atas Engkau Bapa, atas hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami yang luar biasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, lembutkanlah hati kami Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hati Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kembali kita naikkan kepada Tuhan. Kalau saat ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Perlu saya beritahukan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bahwa mulai minggu depan, minggu pertama di bulan Oktober, kita akan melaksanakan ibadah di gereja. Dan ibadah di gereja akan disertai dengan perjamuan kudus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perlu saya ingatkan kepada seluruh jemaat dan juga para pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin pujian, singer, dan para pemain musik, agar kita semua mempersiapkan diri dengan penuh syukur dan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita akan menyambut ibadah kita di minggu yang akan datang. Kita mempersiapkan diri sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Dan saya ingin menegaskan kepada kita semua betapa pentingnya pujian dan penyembahan di dalam suatu jemaat. Selain pujian dan penyembahan itu penting, yang terlebih lagi ada kuasa Allah di dalam pujian dan penyembahan. Nah, saat ini berkenaan dengan ibadah kita minggu depan, maka saya ingin berkhotbah tentang hal ini, yaitu tentang betapa pentingnya pujian dan penyembahan di dalam ibadah kita. Dengan secara sederhana, saya ingin menjelaskan tentang kebenaran rohani tentang pujian dan penyembahan ini. Apabila kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan dua kebenaran tentang puji-pujian dan penyembahan yang sangat perlu untuk kita semua ketahui. Kebenaran yang pertama dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat, yang demikianlah bunyinya. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, dalam ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa Allah yang Maha Kudus itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah yang Maha Kudus itu bersemayam atau bertahta di atas puji-pujian anak-anak Tuhan. Jadi, puji-pujian yang dinaikkan oleh umat Tuhan itu akan menjadi tahta untuk kehadirannya pada saat mereka beribadah kepadanya.
Allah pasti hadir di dalam gereja yang penuh dengan puji-pujian dan penyembahan yang hidup. Bila Allah hadir di tengah-tengah jemaat, maka sesuatu pasti akan terjadi. Karena Ia melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat bagi jemaatnya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kebenaran yang kedua, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, sangatlah perlu bagi kita semua untuk menyadari kebenaran itu, sehingga setiap kali kita memuji dan menyembah Allah, Dia akan hadir serta melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan memuji atau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu? Kita perlu mengerti tentang dua hal ini. Kebenaran rohani yang perlu kita mengerti tentang dua hal ini, yaitu yang pertama, kita harus memuji atau menyembah Allah di dalam roh. Ada dua pengertian mengenai hal ini. Pengertian yang pertama, yaitu kita memuji atau kita menyembah Allah dengan segenap hati kita. Kita memuji Allah dengan seluruh keberadaan atau seluruh hidup kita. Jadi, kita tidak sembarangan begitu saja, atau hanya karena kebiasaan saja di dalam memuji Tuhan. Kita mengangkat tangan, kita bertepuk tangan, kita bermain musik, dan sebagainya. Hadirat Allah itu baru akan turun di tengah-tengah ibadah kita apabila ada puji-pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh, yang dinaikkan dari dasar hati kita yang paling dalam. Allah tidak akan hadir dalam ibadah kita jikalau kita memuji Dia sambil bersendagurau, sambil mengobrol kanan dan kiri, atau memuji Tuhan hanya di mulut saja, sementara hati dan pikiran kita melayang-layang pada hal-hal yang lain. Itu pengertian yang pertama. Dan pengertian yang selanjutnya, yaitu kita memuji atau kita menyembah Allah dalam urapan kuasa Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu baru yang keluar dari hati kita, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Mungkin yang kita nyanyikan adalah lagu-lagu lama, atau lagu-lagu yang katanya sudah jadul, tetapi karena digerakkan oleh Roh Kudus, maka semuanya itu menjadi lagu-lagu baru bagi kita. Lalu yang kedua, kita harus memuji, kita harus menyembah Allah di dalam kebenaran. Yang pertama tadi, kita harus memuji Allah di dalam roh, dan yang kedua, kita harus memuji Allah di dalam kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan hal ini? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah kecuali melalui aku." Jadi, di dalam kebenaran itu berarti kita harus memuji dan menyembah Allah di dalam hati yang melekat pada Tuhan Yesus. Puji-pujian kita tidak akan mendatangkan berkat Allah jikalau hati kita tidak benar di hadapannya. Kita tidak dapat memuji Allah dengan hati yang masih menyimpan dosa, dengan hati yang masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi jelas, tidaklah cukup bagi kita apabila hanya memuji Tuhan dengan mulut saja, tetapi juga harus dengan segenap kehidupan kita yang berkenan di hadapannya.
Itulah yang dimaksud dengan memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa mendatangkan hadirat dan kuasa Allah dalam nyanyian-nyanyian kita, dalam puji-pujian kita, ataupun musik kita, apabila hidup kita tidak benar di hadapan Allah. Puji-pujian yang demikian tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya merupakan kebiasaan saja dalam tata cara ibadah kita. Dalam salah satu bagian khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Dalam bagian yang lainnya, firman Tuhan juga mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang keempat, bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini kita mengerti bahwa tanpa kehidupan yang benar, tanpa kehidupan yang kudus, kita tidak akan melihat kemuliaan Allah di dalam puji-pujian dan penyembahan kita. Jadi, puji-pujian dan penyembahan kita harus murni. Harus murni. Nah, hal ini disebutkan di dalam kitab Yehezkiel, pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-31 dan 32. Mari kita baca bersama-sama. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-33, ayat 31 dan 32 ini, disebutkan ada sekelompok umat Tuhan yang sedang beribadah kepadanya. Mereka pandai dalam bernyanyi, mereka pandai dalam bermain musik, sehingga lagu-lagu yang mereka nyanyikan sangat merdu kedengarannya. Belum lagi syair lagu yang mereka nyanyikan sangat indah. Barangkali tidak kalah dengan syair-syair lagu puji-pujian dan penyembahan yang sering dijumpai pada masa sekarang ini. Kita seringkali banyak menyanyi dengan syair-syair yang indah. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita menyanyikan pujian Allah peduli. Kita juga seringkali menyanyikan aku memuji kebesaranmu. Syair-syair yang indah. Tetapi dikatakan dalam ayat tadi, mereka menyanyikan syair-syair yang indah itu hanya di mulut saja. Sedangkan hati dan pikiran mereka tidak mau mentaati, tidak mau melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, puji-pujian dan penyembahan mereka hanya sebatas mulut saja. Yang mereka kumandangkan hanya di bibir saja, dan alat-alat musik yang mereka mainkan hanya di tangan saja. Mereka tidak memuji, mereka tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka memuji, menyembah Allah tanpa disertai dengan kesungguhan hati. Hidup mereka tidak benar di hadapan Allah, sebab mereka hanya mau mendengar firman Tuhan saja, namun sama sekali tidak melakukannya. Nah, untuk yang seperti ini, Allah tidak berkenan dengan cara kehidupan umatnya. Meskipun untuk bisa menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah setiap saat, tetapi Allah tidak berkenan. Dalam kitab Yehezkiel, pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-29, ayat sebelumnya dikatakan,
dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi oleh semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Umat Tuhan mendapatkan tanah mereka dimusnahkan dan sunyi sepi. Itu artinya Allah membiarkan mereka hidup di dalam kekeringan, di dalam kehampaan, di dalam kekurangan dan penderitaan, dan di dalam berbagai macam persoalan lainnya, baik secara rohani maupun jasmani, meskipun mereka sudah memuji dan menyembah Allah. Puji-pujian dan penyembahan mereka tidak mendatangkan hadirat serta kuasa Allah. Kenapa? Karena hal itu mereka lakukan tidak di dalam roh dan kebenaran, melainkan hanya di bibir atau di mulut saja. Lalu bagaimana puji-pujian yang mendatangkan hadirat Allah? Puji-pujian dan penyembahan yang mendatangkan hadirat Allah kita baca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 14 ya. 2 Tawarikh pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyinya. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yaitu Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yaitu rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Allah memenuhi rumah itu. Dari ayat-ayat yang kita baca, dalam peristiwa itu dikisahkan tentang satu hal yang sangat dahsyat terjadi. Di tengah-tengah puji-pujian yang sedang dinaikkan, hadirat dan kemuliaan Allah dinyatakan pada saat pentabisan bait suci yang baru saja diselesaikan oleh Salomo. Dikatakan bahwa awan kemuliaan Tuhan turun ketika seluruh penyanyi dan pemain musik serentak memperdengarkan puji-pujian mereka sambil berkata, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bila kita perhatikan dengan baik, syair dan lagu puji-pujian mereka sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak terlalu indah dan tidak ada kata-kata yang istimewa. Tetapi akibat dari puji-pujian mereka itu sangat-sangat luar biasa. Awan kemuliaan Tuhan turun dengan begitu indahnya, sehingga para imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Nah, apakah rahasianya sehingga hal itu bisa terjadi? Apakah hadirat Allah itu turun karena ada 120 orang peniup nafiri? Karena ada pemain-pemain musik lainnya?
dan para penyanyi-penyanyi yang memuji Tuhan dengan suara nyaring serta gegap gemita? Bukan. Bukan hal itu yang menjadi sebabnya. Kalau demikian, apa yang menyebabkan awan kemuliaan Tuhan itu turun pada saat puji-pujian itu dinaikkan? Apabila kita membaca di dalam 2 Tawarikh, pasal yang kelima, ayat yang ke-11, maka kita akan mengerti rahasianya. Dikatakan dalam 2 Tawarikh, pasal yang kelima, ayat yang ke-11, dikatakan, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semua telah menguduskan dirinya, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Dikatakan sekali lagi, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Nah, itulah rahasianya yang menyebabkan puji-pujian mereka dapat menarik hadirat Allah. Para imam telah menguduskan diri. Dengan kata lain, mereka telah hidup di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apabila di dalam gereja, sekali lagi, apabila di dalam gereja ada pemain-pemain musik, ada pemimpin puji-pujian, ada penyanyi-penyanyi yang benar-benar hidup kudus di hadapan Allah, kemudian seluruh jemaat memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, maka dapat dipastikan hadirat Allah akan turun di tengah-tengah ibadah itu. Amin. Puji-pujian dan penyembahan seperti itu pasti akan menarik serta mendatangkan kuasa, mujizat, dan kesembuhan, dan juga kelepasan dari Allah bagi umat-umatnya, yaitu saudara dan saya. Kuasa di dalam puji-pujian dan penyembahan. Di dalam Alkitab terdapat suatu peristiwa yang sangat aneh dan yang sangat tidak masuk akal. Sebagai akibat dari puji-pujian yang dinaikkan kepada Allah, ditulis di dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-20, ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama. 2 Tawarikh, pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-22 dan 23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Puji Tuhan. Dikatakan dalam ayat tadi, Allah menghancurkan musuh yang menyerang Raja Yosafat dan rakyat Yehuda. Ketika barisan penyanyi-penyanyi menaikkan puji-pujian. Nah, di tengah-tengah pertempuran itu ada sesuatu hal yang tampaknya aneh dan sangat luar biasa. Yosafat menerapkan strategi yang sebenarnya tidak masuk akal di dalam suatu pertempuran. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat sebelumnya,
yaitu ayat 21, dikatakan bahwa setelah ia berunding dengan rakyat, yaitu Raja Yosafat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bukankah ini hal yang aneh? Karena biasanya di dalam suatu pertempuran, maka pasukan yang bersenjata lengkap, yang harus maju di bagian paling depan, yang harus berhadapan langsung dengan pihak musuh. Sedangkan orang-orang yang tidak bersenjata, misalnya pasukan Palang Merah, kesehatan, berada di barisan belakang. Tetapi Raja Yosafat tidak melakukan hal seperti itu. Ia melakukan sesuatu yang lain dari biasanya. Pasukan inti yang membawa senjata berada di belakang, sedangkan para penyanyi yang tidak bersenjata berada di barisan paling depan, sambil bersorak-sorai menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bukankah hal itu merupakan suatu kelihatannya sangat aneh? Namun justru hal itulah yang menjadi rahasia kemenangan Yosafat dan segenap rakyat Yehuda. Di sini Tuhan bermaksud untuk menunjukkan serta melakukan sesuatu perkara yang dahsyat melalui puji-pujian dan penyembahan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan di tengah-tengah pujian dan penyembahan. Haleluya. Akan tetapi, sebelum Yosafat dan orang-orang Yehuda memperoleh kemenangan itu, ada suatu hal yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, yaitu tertulis di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 3 dan 4. Kita baca sekali lagi 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah yang mereka lakukan sebelum Allah menolong mereka di dalam pertempuran itu, yaitu mereka berdoa dan berpuasa serta merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adakah kita sudah melakukan hal itu? Sebelum kita melayani, baik memimpin puji-pujian, baik sebagai penyanyi, pengiring, ataupun pemain musik. Sudahkah sebelum kita melayani, kita berdoa, merendahkan diri, dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sebelum menerima pernyataan Tuhan, Yosafat beserta orang-orang Yehuda terlebih dahulu mengadakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan pemberesan dari segala dosa, dari segala kesalahan yang telah mereka perbuat. Demikian juga hidup mereka menjadi benar. Hidup mereka dikuduskan di hadapan Allah. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Yosafat dan rakyat Yehuda tadi, kita bisa melihat prinsip yang benar di dalam memuji dan menyembah Allah, yaitu dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Dan akibatnya, para penyanyi menaikkan puji-pujian kepada Allah di hadapan orang-orang Amon, Moab, dan Meunim.
Allah menyatakan kuasanya yang sangat dahsyat. Musuh yang menyerang Yosafat dan rakyat Yehuda dikacau balaukan oleh Allah pada waktu nyanyian pujian diperdengarkan dengan suara yang nyaring. Bani Amon, Moab, dan Meunim saling berperang sendiri. Mereka saling bunuh-membunuh sehingga akhirnya dengan mudah Yosafat memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan itu dicapai bukan karena kehebatan Yosafat dan pasukannya, melainkan karena kuasa Allah yang dinyatakan di tengah-tengah puji-pujian yang dinaikkan oleh para penyanyi yang telah menguduskan dirinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa puji-pujian dan penyembahan yang benar itu akan mendatangkan hadirat serta kuasa Allah yang sangat dahsyat. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa memuji dan menyembah Allah dengan cara yang benar, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, puji-pujian dan penyembahan kita tidak akan sia-sia dan tidak hanya merupakan kebiasaan saja, melainkan akan menjadi sesuatu hal yang mendatangkan kuasa Allah di dalam ibadah kita. Allah akan hadir dan bersemayam di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan pengajaran kepada kita semua agar kita melayani Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Kita mempersiapkan diri. Kita juga mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita sebelum kita melayani. Kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya ibadah kita minggu yang akan datang, jikalau kita semua sejak saat ini mempersiapkan diri, ada sesuatu yang dahsyat terjadi di tengah-tengah ibadah kita. Tuhan disenangkan, hatinya disukakan, dan kita akan menerima berkat yang tidak kita bisa bayangkan. Ada mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, karena kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini, karena kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami, agar di dalam setiap ibadah kami tidak melayani asal-asalan, tetapi kami telah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Hati kami diperbaharui terlebih dahulu, sehingga apa yang kami nyanyikan, yang kami puji-pujikan, dan kami sembah, itu semua keluar dari hati kami yang paling dalam, yang penuh dengan penyerahan diri kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya itu mempermuliakan dan mengagungkan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami hadapkan sidang jemaat-Mu kepadamu Tuhan. Tuhan tilik mereka masing-masing, agar dalam kehidupan mereka juga dapat mempersiapkan diri untuk ibadah pada minggu yang akan datang. Tuhan tilik mereka, Tuhan berkati mereka. Oh Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib turun ke atas mereka. Tuhan pulihkan mereka yang saat ini lemah. Tuhan sembuhkan yang saat ini sedang sakit. Oh, segala sesuatu yang ajaib Tuhan berikan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Istimewa Tuhan, Tuhan penuhi kebutuhan anak-anak-Mu dalam kebutuhan sehari-hari. Tuhan Yesus, berkat yang tiada berkeputusan ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan
berikan pekerjaan yang baik pada mereka. Usaha mereka yang masih kecil, Tuhan jadikan mereka berhasil sehingga usaha mereka semakin hari semakin maju. Rumah tangga mereka dipulihkan, anak-anak mereka dipulihkan, masa depan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih mereka juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami yang jauh, yang tidak bersama-sama dengan kami di kota Sidoarjo, mereka yang ada di luar kota, bahkan mereka ada yang di tempat-tempat lain, ada yang di mancanegara, ada yang di Timor Leste, ada yang di USA. Tuhan Yesus, Tuhan tilik mereka satu persatu. Apapun pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, Tuhan tilik, Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu ada di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah minggu yang akan datang. Kita akan mulai ibadah kami secara tatap muka, ibadah kami di gereja. Kiranya Tuhan persiapkan diri kami masing-masing untuk kami boleh kembali beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua peralatan-peralatan, musik, sound system, dan lain-lainnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan hindarkan kami semua dari paparan virus COVID-19. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan tempat kami beribadah, sehingga tidak ada satupun virus yang dapat menular kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami melakukan bagian kami akan tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan selebihnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menguduskan, Tuhan yang akan mensterilkan tempat ibadah kami, sehingga kami boleh beribadah dengan aman, tentram, dan damai, dan kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu kembali. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berpisah, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita semua berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. 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 Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya dengan puji-pujian. Puja tiuplah
pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sampai bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Katakan sama-sama, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia. Pujian tiuplah sangkakala, Amin. Musik dan tari-tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tanganmu nyatakan, sebab Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang sungguh baik. Haleluya.